Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di sini, Zainul Qamar Sya'bani dari Prodi Agribisnis. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ikan hasil laut dan air tawar, yaitu tentang ikan lele. Nilai daya saing suatu produk merupakan gambaran kemampuan suatu komoditas untuk berkompetisi di pasar. Setiap komoditas yang dijual di pasar secara natural tentunya harus berdaya saing, baik dibandingkan dengan komoditas sejenis maupun komoditas substitusinya. Ikan lele merupakan salah satu komoditas unggulan bagi program Minapolitan. Ikan lele merupakan salah satu komoditas unggulan perikanan budidaya, mengingat cukup baiknya prospek komoditas ini untuk dikembangkan. Secara faktual, akhirnya budidaya ikan lele ini memang relatif marak dilakukan, terutama setelah komoditas ini dijadikan salah satu komoditas unggulan dalam program Minapolitan yang digulirkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pemilihan ikan lele sebagai salah satu komoditas strategis tersebut didasarkan dari cukup tingginya permintaan pasar atau komoditas ini. Ikan lele menjadi sumber protein yang cukup digemari oleh masyarakat luas karena rasanya yang gurih, kandungan gizinya yang tinggi, dan harganya yang terjangkau, sehingga permintaan terhadap ikan lele cenderung meningkat. Selain itu, para pembudidaya pun tertarik untuk berbudidaya lele disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini. Yang pertama adalah budidaya lele dapat dilakukan pada lahan dengan sumber air yang terbatas. Yang kedua adalah pada tebar yang tinggi. Dan yang ketiga adalah teknologi budidaya yang relatif sederhana. Dan yang keempat adalah relatif tahan terhadap penyakit. Dan yang kelima, pertumbuhannya ikan lele itu cepat dan nilai ekonomis yang dihasilkan cukup tinggi. Ya, kali ini langsung saja ke pembahasannya tentang ikan hasil laut dan air tawar, yaitu pada komoditas lele. Untuk pembahasannya ada 4 pembahasan tentang data permintaan dan produksi. Selanjutnya potensi produksi saat merebaknya wabah seperti sekarang ini, yaitu COVID-19 atau yang sering disebut corona. Terus yang ketiga adalah kebijakan pemerintah. Yang keempat adalah strategi. Nah, berikut ini adalah data permintaan PDB perikanan. Dilihat dari tahun 2017 sampai 2018 itu mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Selanjutnya data produksi. Produksi ikan lele nasional melesat lebih dari 2 kali lipat tahun lalu, dipicu oleh permintaan pasar yang melonjak. Berdasarkan data Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, produksi lele 2017 melesat mencapai 1,8 juta ton atau melesat sekitar 131,7% dari pencapaian tahun sebelumnya. Angka itu di atas target KKP 1 yaitu 1,3 juta ton. Selanjutnya potensi produksi dan pasar saat pandemi COVID-19. Produksi ikan lele diprediksi turun sekitar 10-20%. Untuk produksinya itu turun. Pandemi COVID-19 mengubah banyak hal yang tidak terkecuali juga nasib para pembudidaya ikan lele. Karena dalam kondisi seperti ini, bagi para pembudidaya ikan lele, dampak COVID-19 ini, harga yang ada di pasaran itu cukup naik. Itu diakibatkan karena permintaannya semakin meningkat dan jumlah lele yang ditawarkan itu
semakin sedikit, stoknya juga semakin menipis, sedangkan permintaannya banyak. Selain itu, agar bisa menggantikan modal yang dikeluarkan, kenaikan harga ini dikarenakan adanya pembatasan atau lockdown di beberapa kota atau daerah. Berdampak pada seperti restoran-restoran yang tutup dikarenakan lockdown, sehingga volume ekspor-impor juga ikut menurun. Ini adalah kebijakan pemerintah sebagai solusi. Yang pertama itu membuat program gerakan pakan mandiri. Selanjutnya, pemerintah akan melaksanakan program Keluarga Harapan PKH dan bantuan pangan non tunai BPNT untuk dapat memasukkan produk perikanan dalam program-program pelindungan sosial ke masyarakat yang dilaksanakan melalui APBD. Nah, selanjutnya itu menurut Bapak Yugi Prayanto selaku Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia mengatakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghindari kerugian adalah mendorong BUMN dan sektor swasta bahkan kementerian untuk membeli hasil produk perikanan dan laut Indonesia. Jika stimulus ekonomi diberlakukan dan dengan memanfaatkan cold storage yang dimiliki Indonesia, maka sebagian besar hasil perikanan dan laut Indonesia bisa disimpan. Berikut adalah strategi dari jurnal, yaitu jurnal yang saya pakai adalah strategi pengembangan usaha budidaya ikan lele Clarias SP pada usaha perseorangan Tony Makmur di kawasan Argopolitan, Desa Kauman, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Yang strategi yang pertama yaitu adalah meningkatkan kreativitas dan kerja keras sumber daya manusia dengan cara belajar dari pengalaman yang dimiliki dan kemampuan mengadopsi teknologi budidaya baru seperti probiotik. Yang kedua adalah memanfaatkan saluran pemasaran yang pendek untuk menambah jumlah tengkulak dan membuat saluran pemasaran baru, yaitu dengan tujuan untuk memperluas jaringan pasar lokal. Yang selanjutnya adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana budidaya yang lengkap. Oke, cukup itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.